Hao, hari ini kita belajar materi kosakata tentang membesarkan anak bagian yang kedua. Kosakata yang pertama yaitu temanin anak main. Bahasa Mandarinnya adalah pei hai zi wan. Pei hai zi wan. Pei hai zi wan. Nah, kalau cuma huruf pei itu artinya menemani ya. Ni pei wo, kamu temenin saya gitu ya. Ni pei pei wo, kamu temenin aku dong gitu ya. Pei itu temenin, terus hai zi itu anak, wan itu main ya. Pei hai zi wan berarti temenin anak main. Bahasa Mandarinnya pei hai zi wan. Oke. Kosakata selanjutnya yaitu membawa anak ke dokter. Bahasa Mandarinnya yaitu dai hai zi kan yi sheng. 带孩子看医生，带孩子看医生。带 di sini bisa artinya itu membawa ya, tai ya membawa. Nah, tai di sini bisa digunakan untuk membawa barang juga ya, misalnya 我要带什么 gitu kan, 我要带包包, saya mau membawa tas gitu ya. 你要带钱哦, kamu harus bawa uang gitu ya. Tai ini bisa artinya membawa untuk orang dan juga untuk barang ya. Haizi itu anak, kan itu melihat, bisa juga artinya nonton, bisa juga artinya jenguk ya. Ini kan juga banyak arti tergantung konteks kalimatnya. Kalau misalnya kan dianshi itu nonton ya, artinya nonton TV, kan dianshi. Kalau kan shu, nah kan shu itu bisa artinya membaca buku, kan juga pakai kan yang ini ya. Terus kalau misalnya kan isheng berarti pergi ke dokter ya, suruh dokter periksa gitu loh ya. Kan isheng itu artinya dokter, oke? Okay? Kan ini juga bisa artinya melihat, misalnya 我看到他了, saya telah melihat dia. Kan di sini bisa artinya melihat juga. Jadi ini kan banyak arti tergantung konteks kalimatnya ya. Misalnya di sini 带孩子看医生 yang berarti membawa anak ke dokter ya, suruh dokter periksa gitu. Bukan membawa anak melihat dokter ya. Bawa anak untuk diperiksa ke dokter gitu. 带孩子看医生. Oke, kosakata selanjutnya yaitu pergi ke taman. Biasa kan suka ngajak anak-anak main di taman ya. Pergi ke taman, bahasa Mandarinnya adalah 去公园. 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 去itu artinya pergi, 公园itu taman. 去公园 pergi ke taman. Nah, bisa juga 带孩子去公园 membawa anak pergi ke taman, oke? 去公园. Kosakata selanjutnya yaitu antar anak ke sekolah. Antar anak ke sekolah, bahasa Mandarinnya adalah 送孩子上学. 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 送ini bisa artinya menghadiahkan ya. 送 juga bisa artinya mengantar, jadi tergantung konteks kalimatnya. Kalau misalnya 送礼物给他, berarti menghadiahkan hadiah kepada dia ya, 送礼物给他. Kalau ini 送孩子上学 berarti mengantarkan anak ke sekolah. 送 itu mengantarkan, bisa juga artinya menghadiahkan ya. 孩子 itu anak, 上学 kalau misal cuma huruf shang itu artinya atas atau naik ya. Misalnya 上面 berarti atas. Oke, kalau misalnya 上去 berarti naik ke atas ya. Kalau 上山 itu artinya naik gunung, oke? Terus 爬山 juga boleh, tapi 爬山 lebih ke artinya mendaki gunung ya. Terus 学 huruf 学 itu artinya belajar. Kalau 上学 berarti ke sekolah ya. Ke sekolah belajar maksudnya. 送孩子上学 antar anak ke sekolah. Oke, selanjutnya jemput anak pulang ke rumah ya. Artinya dia udah selesai sekolah, terus kita mau pergi jemput, bawa pulang ke rumah gitu. Mandarinnya adalah 接孩子回家. 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 Nah, kalau cuma huruf C itu artinya jemput ya. Misalnya, kamu jemput aku ya, ni 接我 gitu ya. 接 jemput, oke?
kata 我去接你, saya pergi menjemput kamu. 我去接你, ya, 接 ini artinya jemput. 孩子 tadi adalah anak. 回家itu pulang ke rumah. 回 ini kalau cuma huruf 回 bisa artinya balik atau pulang juga boleh ya. Nah, kalau 家 ini rumah. 回家berarti pulang ke rumah. 接孩子回家, jemput anak pulang ke rumah. Oke, selanjutnya membimbing anak belajar. Bahasa Mandarinnya adalah fu tao, fu tao, fu tao. Nah, biasa kan maminya yang membimbing ya, tapi kalau misalnya ada suruh orang misalnya guru yang membimbing anaknya belajar kayak istilah guru les juga bisa disebut fu tao lao shi ya. Fu tao lao shi. Oke. Oke, kosakata selanjutnya yaitu membantu ya. Kalau anak kecil kita kan masih banyak sekali yang harus kita bantu gitu loh. Misalnya kayak bantu dia pakai baju, bantu dia kerjain apa sih, membimbing dia kerjain PR, juga bisa dia membantu loh gitu. Kayak membantu dia beresin mainannya gitu ya. Membantu ya, bahasa Mandarinnya adalah pangcu. Pangcu. Pangcu ya. Kalau membantu dia beresin mainan ya, pangcu shou shi wan ju. Ya, shou shi itu beres-beres ya. Pangcu shou shi wan ju. Bantu beres-beres mainannya gitu ya. Pangcu itu membantu. Kosakata selanjutnya yaitu melindungi. Bahasa Mandarinnya adalah 保护. 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 Ya, namanya juga anak kecil, kita harus banyak melindungi anak kita ya. Misalnya dari ketakutan atau dari segala bahaya gitu ya. 我们要保护我们的孩子. Kita harus melindungi anak kita ya. 保护. 保护. Selanjutnya, memberi dorongan semangat. Bahasa Mandarinnya yaitu 鼓励. 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 Nah, artinya itu bisa menyemangati anak kita ya. 我们要鼓励我们的孩子. Kita harus menyemangati anak kita gitu ya. Memberi dorongan semangat biar dia semangat gitu. 鼓励. Kosakata selanjutnya jabang bayi atau orok ya. Bahasa Mandarinnya adalah 新生. 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 Nah, biasa di belakangnya ada kasih gitu ya. 新生儿. 新生儿, 新生, 新生 gitu ya. Tapi di sini nya dihilangin juga nggak apa-apa. Biasa kalau orang Beijingnya, mereka kan hua-nya terlalu dalam. Jadi kebanyakan bahasa mereka tuh ada nya di belakang gitu loh. Karena itu khasnya mereka ya. 新生, 新生. Oke, jadi jangan dibaca 新生儿 ya, agak aneh kedengarannya gitu ya. 新生 aja, oke. Kalau cuma huruf sin itu artinya baru ya. Sheng itu bisa artinya hidup. Oke. Xin sheng artinya orok atau jabang bayi. Kosakata selanjutnya yaitu bayi ya. Bayi bahasa Mandarinnya adalah inger. 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 Nah, kalau misalnya inger, ini dibaca full ya, nggak dibaca inger gitu ya. Jangan ya. Inger. Inger itu bayi. R-nya harus dibaca full. Kalau yang tadi kan cuma akhiran doang ya, jadi jangan dibaca full gitu. Terus mungkin teman-teman bakal nanya, kok begitu ya Laushe? Kenapa ada yang dibaca full, kenapa ada yang enggak? Ya karena kebiasaan mereka di situ dan udah emang dari dulu begitu. Kalau misalnya nanya saya kenapa, saya juga nggak tahu kenapa emang dari dulu begitu gitu loh. Nggak ada apa sih aturan yang jelas gitu. Kosakata selanjutnya yaitu anak-anak. Bahasa Mandarinnya adalah 儿童. 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 Nah, kalau misalnya hari anak-anak biasa kan ada tuh hari anak-anak ya, 儿童节. 儿童节itu 6月1日 ya, bulan 6 tanggal 1 ya. 儿童节itu hari anak-anak ya. 儿童itu anak-anak. Terus ada satu lagu yang judulnya Tongnian, juga pakai tong yang ini ya. Tongnian itu artinya masa anak-anak gitu ya. Nah, lagu ini lumayan terkenal ya, Tongnian. Teman-teman kalau penasaran boleh cari di YouTube ya, Tongnian lagunya.
Oke, ertong itu anak-anak ya. Kosakata selanjutnya yaitu remaja. Bahasa Mandarinnya adalah shaonian. 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 Nah, kalau cuma huruf shao ini bisa dibaca dua inci ya ini ya. Bisa dibaca shao, bisa dibaca shao. Kalau misalnya dibaca shao itu artinya kurang ya, shao. Nah, kalau shao ini artinya shaonian itu ini remaja ya, nian itu tahun. Kalau digabungin, shaonian itu artinya remaja ya. Kosakata selanjutnya yaitu pemuda. Bahasa Mandarinnya adalah qingnian. 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 Nah, kalau cuma huruf qing ini bisa artinya warna ya, warna kayak warna toska gitu ya, qing. Nian itu tahun. Nah, kalau digabungin qingnian itu artinya pemuda ya. Kosakata selanjutnya yaitu setengah baya ya. Bahasa Mandarinnya adalah zhongnian. Zhongnian. Zhongnian, kalau cuma huruf zhong itu artinya tengah ya. Zhong, tengah. Nian itu tahun. Kalau misalnya digabungin, zhongnian itu artinya setengah baya ya. Oke, kosakata yang terakhir yaitu lansia ya atau lanjut usia. Bahasa Mandarinnya adalah laonian. 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 Nah, kalau cuma huruf lau itu artinya tua, nian itu tahun. Laonian berarti lanjut usia.